Janji-janji manis mendak Lutfi soal minyak goreng belum juga ditepati. Nanti begitu barangnya makin banyak, harganya itu akan menurun sesuai dengan kompetisi. Terjangkau alhamdulillah. Alhamdulillah digantau ya? Iya, sesuai sama dompet rakyat. Oh, iya deh. Terima kasih ya Bu ya. Saya susah nggak? Nah, sekarang sudah mulai banyak ya. Kemarin kan langka kan. Nah, kita terima kasih sama pemerintah. Harganya gimana Bu harganya? Harganya lumayan sih, maksudnya yang terlalu. Istidraj iko bahasa singkatnya tasase di jalan nanduri. Banyak orang sesat di jalan berbelok, tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Ngapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong, embus surang saya isi. Bertanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Solat tarawihnya 1 juz, solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk, saking kan khusyuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan, dia tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Lancak banget kaligrafi. Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan. Lah basah kain lah. Tapi sampai lain enggak, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan, ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sekos sebentar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sejumlah ucapan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan atau Mendak terkait masalah minyak goreng hingga saat ini masih belum terrealisasikan. Ada 2 hal penting yang disampaikan dan masih dinanti oleh publik, yaitu mengumumkan soal mafia serta prediksi turunnya harga minyak goreng di pasaran.
Janji-janji ini disampaikan oleh Lutfi pada kesempatan yang berbeda, namun dalam tempo waktu yang dekat. Berikut ulasan selengkapnya mengenai ucapan bedak Lutfi terkait kontroversi minyak goreng yang sampai saat ini belum terbukti. Bedak janji ungkap sosok mafia minyak goreng. Lutfi sempat mengungkapkan hasil temuan kepada Komisi 6 DPR RI terkait mafia minyak goreng yang selama ini ia tuduhkan menjadi dalang penyebab kelangkaan minyak goreng. Ia menunjukkan sebuah foto kwitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng dan berkata jika pihaknya bersama kepolisian telah menemukan salah satu terduga mafia minyak goreng tersebut. Meskipun begitu, ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait kwitansi yang tertulis atas nama Sadikin. Tertera pula nominal 26,9 juta rupiah untuk pembayaran pelunasan minyak curah sebanyak 2.520 kg dengan harga satuan 10.700 per kilogram. Tempat dan tanggal kwitansinya sendiri dibuat di Medan 9 Maret 2022, ditempeli materai 10.000, ditandatangani serta ditempel bertuliskan nama sebuah perusahaan. Namun janji bedak mengungkapkan sosok mafia minyak goreng hingga saat ini belum terbukti. Ia mengatakan pihaknya telah menyerahkan ke kepolisian terkait dugaan tersebut yang menyebabkan kelangkaan dan tinggi harga minyak di pasaran. Lalu dalam rapat kerja Komite 2 DPD pada Senin 21 Maret 2022, Lutfi kembali mengatakan jika sosok mafia minyak goreng diharapkan bisa terungkap dalam waktu 1-2 hari ke depan. Di sisi lain, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Arepli Handoko, mengungkapkan jika sampai saat ini pihaknya belum menerima jadwal untuk merilis sosok mafia minyak goreng karena masih tahap Sejumlah ucapan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan atau bedak terkait masalah minyak goreng hingga saat ini masih belum terrealisasikan. Ada dua hal penting yang disampaikan dan masih dinanti oleh publik, yaitu mengumumkan soal mafia serta prediksi turunnya harga minyak goreng di pasaran. Janji-janji ini disampaikan oleh Lutfi pada kesempatan yang berbeda, namun dalam tempo waktu yang dekat. Berikut ulasan selengkapnya mengenai ucapan bedak Lutfi terkait kontroversi minyak goreng yang sampai saat ini belum terbukti. Bedak janji ungkap sosok mafia minyak goreng. Lutfi sempat mengungkapkan hasil temuan kepada Komisi 6 DPR RI terkait mafia minyak goreng yang selama ini ia tuduhkan menjadi dalang penyebab kelangkaan minyak goreng. Ia menunjukkan sebuah foto kwitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng dan berkata jika pihaknya bersama kepolisian telah menemukan salah satu terduga mafia minyak goreng tersebut. Meskipun begitu, ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait kwitansi yang tertulis atas nama Sadikin. Tertera pula nominal 26,9 juta rupiah untuk pembayaran pelunasan minyak curah sebanyak 2.520